Shalom dan selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan yang mau kita terima pada hari Minggu ini adalah yang tertulis dalam Mazmur 31 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Demikian tertulis. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejarku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pasti kita merindukan hidup yang bersukacita, hati yang bergembira, hati yang penuh dengan sorak-sorak. Kita berusaha bagaimana kita untuk dapat menggapai itu. Tetapi kenyataan saudara-saudara, di sepanjang kehidupan kita di dunia ini, kita tidak terlepas dari tantangan, penderitaan, kesengsaraan. Sekarang pertanyaan saudara-saudara, dapatkah kita bersukacita, bergembira pada saat yang sama hidup kita penuh dengan berbagai penderitaan dan kesengsaraan? Firman Tuhan hari ini dan nama Minggu hari ini akan memberikan jawaban kepada kita, saudara-saudara. Minggu kita hari ini disebut dengan Minggu Palmarum. Artinya saudara-saudara, minggu ini mengajak kita untuk bersukacita, bergembira dan bersorak-sorai, menyambut seseorang, yaitu Yesus, yang disuruh oleh Allah untuk membawa perubahan dan sukacita dan kegembiraan di tengah-tengah dunia ini. Dan inilah yang disambut oleh bangsa Israel dan orang-orang banyak di Yerusalem, sehingga mereka mengatakan, Hosianna, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Kalau nama minggu kita ini Minggu Palmarum, mengajak kita untuk bersukacita, sekarang mengapa kita merindukan hati yang bersukacita itu, hati yang bergembira itu, hati yang bersorak-sorak itu? Sekarang kita lihat dari firman Tuhan, yaitu karena kita menyadari keadaan kehidupan kita yang sangat terpuruk dalam kehidupan ini. Apa itu kehidupan yang terpuruk itu? Yang pertama, saudara-saudara, kita mengalami akar pahit yang sangat mendalam
sebagaimana dikatakan oleh pemazmur, yaitu ayat 10, akar pahit membuat perasaannya sesak, hatinya sakit, jiwanya dan tubuhnya merana di sepanjang kehidupannya. Kemudian hidup yang penuh dengan duka, sengsara dan tantangan. Inilah yang disampaikan oleh pemazmur dalam ayat 11, dikatakan, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Kemudian hidup kita terasa tidak berharga dan tidak berguna dan bagaikan barang pecah. Sebagaimana dikatakan oleh pemazmur, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, bahwa kehidupan kita yang merosot itu, banyak orang yang membuli kita. Martabat hidup kita direndahkan. Kita dicela, diejek, bahkan nyawa kita direncanakan untuk dihabisi. Sebagaimana yang tertulis dalam ayat 14. Inilah menandakan bahwa hidup kita sangat terpuruk dan menyedihkan. Dan pasti kita menginginkan, merindukan hidup yang bergembira, bersukacita dan bersorak-sorai. Selain dari menyadari keadaan kehidupan kita yang sangat terpuruk dan menyedihkan, kita juga mempercayai dan meyakini akan kuasa Tuhan yang mau menolong kita. Apa kuasa Tuhan yang mau menolong kita itu? Yaitu menerima Yesus datang membawa misi Allah untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini. Dia menderita dan disalibkan. Tuhan Yesus datang bukan karena kebaikan manusia atau kebaikan seluruh dunia ini, tetapi semata hanya oleh karena kasih Allah akan dunia ini, sebagaimana terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Kemudian saudara-saudara mempercayai akan kesetia Tuhan yang peduli terhadap masalah kehidupan kita, sebagaimana yang terdapat dalam ayat 8. Kemudian yang membela kita di sepanjang kehidupan kita, sebagaimana dikatakan oleh pemazmur, tidak menyerahkan aku ke dalam tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tanah yang lapang. Apakah yang harus kita lakukan jika Tuhan memberikan kita bersukacita, bersorak-sorai, walaupun kita belum terlepas dari derita dan sengsara? Yaitu memegang teguh hanya Allah sebagai Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Pemazmur mengatakan, Engkaulah Allahku. Ini mempunyai arti saudara-saudara bahwa hanya Allah satu-satunya yang berkuasa, yang punya kekuatan, yang menilik, memberikan perhatian, memberikan yang terbaik dan menyelamatkan kita. Kemudian saudara-saudara, menyerahkan hidup kita seluruhnya, seutuhnya kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan, masa hidupku ada dalam tangan Tuhan, ayat 16. Dan yang terakhir saudara-saudara, mempercayai dan meyakini campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita yang menuntun kita kepada pemahaman yang benar bahwa sukacita, kegembiraan dan sorak-sorai itu adalah harta surgawi yang mengarahkan kita kepada kehidupan yang kekal, dan di pihak lain penderitaan dan kesengsaraan itu adalah alat iblis yang mengarahkan kita kepada kehidupan di dalam neraka, yaitu maut dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh karena itu, pegang dan pelihara harta surgawi itu, yaitu sukacita dan sorak-sorai itu, karena kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan firman-Mu supaya kami memegang harta surgawi itu, yaitu sukacita, kegembiraan,
Karena itu mengarahkan kami kepada kehidupan yang kekal yang telah dibawa Yesus ke dalam dunia ini melalui penderitaannya, melalui penyalipannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.